badan kaku semua. Mau maju ke depan udah takut. Ya, saya selalu bilang mereka ketika rehearsal yang terakhir, saya bilang don't ever tell your body kalau kamu nervous. Jadi kalau saya anggota KUR, saya takut. Saya dipesan sama pemimpin, kalau kamu takut, jangan kasih tahu teman kamu bahwa kamu takut, oke? Sebab kalau saya takut, saya bilang sama teman saya, gue takut nih. Kalau teman itu bilang, iya gue juga takut. Setelah ya, penyakit penular. Sini takut, sini takut. Kalau 2 orang ngomong sama sebelahnya jadi 3 orang. 3 orang ngomong sama sebelahnya jadi 6 orang. Takut. Seluruh paduan suara keper hatinya, takut maju ke depan pasti jelek nyanyinya. Betul. Kalau kamu takut, duduk diam, tarik nafas panjang, ingat Tuhan, doa, minta tolong buat kamu sendiri, jangan cerita orang lain. Itu selalu saya ceritakan. Saya beritahukan kepada anak buah saya. Sebab takut, kebimbangan hati, perasaan tidak percaya, itu adalah seperti penyakit menular. Kalau saudara rasa sesuatu berat, susah, bingung, bawa kepada Tuhan. Kedua, kalau mau ngomong kepada pemimpin saudara. Kalau 10 orang itu cuma ngomong kepada Musa, satu persatu datang kepada Musa, pasti Musa counsel dia, bimbing dia, lalu dia akan kuat imannya. Tapi kan datang rame-rame 10 orang, ngomong di depan umum semuanya, lalu semua orang yang lain yang dengar juga yang lain bilang, iya, nggak usah, mau ngapain, makin banyak. Musa pun nggak bisa atasi mereka. Itu yang kedua. Hati-hati dengan lidah kita. Orang beriman, lidah baik. Orang beriman, lidah positif. Sebab Tuhan bilang, seperti perkataanmu, jadilah padamu. Ya. Kalau kita omong baik, hasil baik. Kalau kita omong negatif, ahli psikologi juga sekarang sudah mengerti. Kalau kita negatif thinking, omongnya negatif terus, jadinya negatif. Betul? Banyak orang yang berkata Tuhan. Tuhan bilang seperti kau percaya, seperti perkataanmu, jadilah padamu. Ini orang-orang gak percaya, mereka bilang, jangan masuklah, mati. Apa tuh kita mati semua? Tuhan bilang, kamu bilang kau mati semua aja. Nanti kamu bilang, anak-anak kita jadi ditangkap orang di sana, jadi budak. Tuhan bilang, anak-anak yang kau bilang bakal ditangkap, kamu lihat nanti mereka justru yang masuk. Kamu ngomong negatif, tidak percaya, jadi celaka buat diri kamu sendiri. Omong yang positif. Ketiga, mengapa mereka tidak mau masuk? Karena mereka tidak percaya. Dari mana tahu bahwa mereka tidak percaya? Perhatikan. Orang tidak percaya itu, meskipun diberkati Tuhan, dapat berkat, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah buktikan, dia cuma menikmati sebentar, tapi dia lupakan, dia tidak ingat. Musa ulang-ulang nasihati, masuk, kamu jangan takut, karena Tuhan berjalan di depan kamu. Kamu kan ingat, kamu ngalami dulu keluar dari Mesir. Kamu ketakutan, Tuhan bilang jangan takut. Keluar dari Mesir. Di pinggir laut, Tuhan buka jalan buat kamu. Kamu lupa. Kamu lapar, tidak ada roti. Tuhan kirim roti dari langit. Tuhan haus, kamu haus. Tuhan buka batu karang keluar air. Kamu ketemu air pahit. Tuhan bilang tenang saja. Lalu suruh aku ambil potong kayu, nggak tahu kayu apa lempar. Tuhan bilang boleh minum. Bisa langsung minum. See? Kamu kepingin daging, kamu bilang sekarang di padang gurun mau makan lagi dari mana? Kamu lihat Tuhan kirim daging buat kamu. So, apa yang kurang? Sudah Tuhan tolong ulang-ulang, tapi mereka tidak simpan dalam hati. Mereka cuma menikmati berkat itu, menikmati. Kepingin berkat, tapi tidak kepingin pemberi berkat. They love the gifts,
but they don't love the giver. Itu orang tidak beriman, orang tidak percaya. Kalau dekat Tuhan, kepinginnya berkat saja. Tapi kalau Tuhan minta mereka melakukan sesuatu yang sedikit berat, gak mau senangkan hati Tuhan. Tapi kepingin berkat terus, itu orang tidak beriman, orang tidak percaya. Tapi kalau seperti Yosua dan Kaleb dan Musa, selalu ingat, jangan takut, Tuhan sudah buktikan. Tuhan sudah buktikan. Mengapa kau gak percaya? Pernah saudara perhatikan kalimat-kalimat berikut ini? Kalau kita mendapat berkat Tuhan, tetapi berkat-berkat Tuhan tidak membuat kita jadi humble, rendah hati, rasa, oh betapa aku nih, I'm not deserve to get all these good things. Siapa aku? Tapi aku diberkati, aku gak layak, tapi Tuhan berkati, jadi humble. Kalau berkat Tuhan tidak membuat kita humble, kita menjadi proud. Betul? Waktu Tuhan berkati, dari gak punya pekerjaan ada pekerjaan, dari penghasilan jelek jadi penghasilan bagus. Penghasilan bagus bisa sewa apartemen lebih besar, habis itu bisa beli rumah, bisa apa semua. Tapi tidak sadar bahwa itu berkat Tuhan, jadi sombong. Tuhan bilang, be careful kamu, jangan kamu jadi tinggi hati alias sombong. Kamu pikir semua kekuatan tangan kamu sendiri? No, kamu harus tahu kemampuan kamu kerja pun itu kekuatan dari aku berikan kepada kamu. Ya, saya bisa suara keras khotbah. Dari mana? Dari saya? No. Mendadak sontak saya bulan September, gak angin, gak hujan, saya pun gak pernah mimpi bahwa saya bisa kena stroke. Saudara tahu saya lebih gampang jadi kurus daripada gemuk, saya gak overweight, makan juga gak pernah berlebih-lebih, olahraga saya pun rajin begitu. Tahu-tahu sih tiba-tiba saya bisa kena stroke. Ya, kalau Tuhan tidak berikan berkat khusus, saya pasti akan terganggu cara bicara saya. Saya ngomong gak bisa begini bagus seperti biasa. Jadi makin saya sadar, itu berkat dari Tuhan. Gak boleh sombong. Betul. Kalau berkat Tuhan tidak membuat kita humble, kita jadi proud. Dan ingat, saya pernah khotbahkan, Tuhan melawan orang congkak, namun memberkati dan meninggikan orang yang rendah hati. Perhatikan, kalau kita mulai proud, Amsal Solomon katakan, that's the beginning of your fail. Kalau kita sombong, itu permulaan dari kejatuhan dan kehancuran kamu. Yang kedua, kalau berkat Tuhan tidak membangkitkan trust, percaya dan iman kita lebih besar kepada Allah, maka berkat itu membuat hati kita keras. Seperti orang ini, take for granted, pikir gampang semua. Setiap kali mau apa perlu dapat, apa semua dapat. Makin hari hati jadi keras, tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan sudah omong, mereka tetap tidak mau dengar. Sebab apa? Sebab hatinya keras. Dari kecil anak-anak harus diajak. Saya selalu bilang kepada Karissa, jangankan kamu diajak makan keluar ke restoran yang kamu kepingin. Di rumah pun kalau kamu makan, mama masak buat kamu, kamu harus bilang terima kasih kepada mama. Jangan take it for granted. Jangan kamu pikir itulah tugas mama. Itu namanya mama papa ya gitu. Prepare everything, provide everything that I need. Oke? Sepatu sudah sempit, tinggal bilang, Mami sepatu sudah sakit, tinggal enak dipakai, beliin. Habis dibeliin, langsung pakai enak lari. Tapi gak bilang terima kasih. No, harus ingat. Biar dia udah bosan dengar, saya selalu bilang lagi. Sebab apa?
tidak boleh take it for granted. Itu akan membuat sombong dan membuat hati keras. Nanti besar jadi anak kurang ajar, tidak pernah tahu bagaimana orang tua susah untuk kamu. Setiap anak harus diajar. Orang-orang tidak beriman tidak tahu terima kasih. Dapat berkat, lupa kepada pemberi berkat. Akhirnya jadi selfish, semua mau cari enak diri sendiri dan melawan Tuhan Sang Berkat.